Christian things, tapi dia orang itu nggak benar-benar punya friendship with God. Kenapa? Because they never can stop loving the world. Persahabatan dengan dunia itu apa? Kalau di kitab 1 Yohanes itu dibilang gini, persahabatan dengan dunia adalah keinginan daging, nafsu, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging itu apa? Hah? Keinginan daging itu apa? Ayo, ini udah pernah di-share deh, lupa. Keinginan daging. Keinginan daging itu Siloe. Sirloin, tenderloin gitu. Kalau yang ini juga yang di Bina ya. Ini mau jawab lain. Kalau belum Bina ya. Iya, gue juga mau jawab lagi. Oke. Keinginan daging itu adalah keinginan kita untuk memuaskan hawa nafsu. Ya. The sensual things. Itu semua keinginan daging. Ya. Keinginan mata. Apa keinginan mata? Duniawi. Hah? Duniawi. Keindahan. Ya, semua duniawi bro. Keinginan daging itu duniawi. Keinginan mata duniawi. Ini semua tuh pertama dunia duniawi. Shopping. Keinginan mata ya. Gila shopping, that is keinginan mata. Langsung yang cowoknya bilang gini, oh I don't like shopping. Gue gak ada keinginan mata. Hey, salah. Cowok itu BMW, nah itu keinginan mata. Ya, BMW. Hah? Bukan. BMW, Merc. Ya, gue juga gitu. Gue juga pengen. Ya, itu keinginan mata. Ya. Keangkuhan hidup, apa keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup apa ayo? Self-centeredness. Selfish. Itu keangkuhan. Oke, hidup itu di sini bukannya berarti lu hidup jadi lu angkuh, bukan. Bukannya lu harus benci lu hidup gitu ya. No, hidup yang dipakai di sini kalau saya bahasa aslinya tuh katanya itu bios. Bios itu adalah kata yang sama yang dipakai di Markus 11 yang dimana ada janda yang taruh two copper coins, 2 peser uang buat Yesus. Terus Yesus bilang apa? Sesungguhnya dia memberi jauh lebih banyak daripada orang kaya itu. Dibilang she puts her bios. She gave her bios. Bios itu apa? Hidup, seluruh kehidupannya. Artinya apa? All her possession. Dia itu semua punya dia. Nah, keangkuhan hidup itu jadi gini. Keangkuhan atas apa yang kita miliki. Ya, jadi ada 3 kan? Keinginan daging dan keinginan mata itu sebenarnya adalah kita mengingini banyak hal. Nah, itu keinginan daging, keinginan mata. Keangkuhan hidup justru setelah engkau punya, engkau angkuh. Nah, itu. Kita jadi orang yang sombong karena apa yang kita punya. Nah, itu keangkuhan hidup. Ya. Oke. Nah, Tuhan bilang kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadi apa? Musuh Allah. Gila, serem ya? Menjadi musuh Allah. That is so radical. Firman itu begitu keras, begitu tegas. Tuhan ngajarin kita tuh, kenapa? Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan keras, tapi Tuhan tuh He wants to grow life. Dia tuh nggak bisa bercampur dengan dunia. He cannot. Ya. Aku mau cerita terakhir habis ini kita doang. Waktu kemarin, bukan kemarin sih, about 4 days ago, aku ditawarin satu orang. Dia ini temanku, anak, ya aku nggak bilang anak Tuhan, pokoknya temanku. Dia nawarin aku satu investment, ya. Ada satu orang nawarin aku satu investment. He has been chasing me for months, ya. Ayo dong lu invest. Terus setiap kali aku bilang, enggak mau. Terus dia, kenapa sih lu nggak mau? Terus aku bilang, ya
Aku orangnya very upfront person ya, jadi aku bilang sama dia, aku bilang, I have everything. No need. apa? Ayo everything, tanpa hidup. Jadi aku bilang sama dia, aku bilang gini, aku bilang, bro, kan gue udah sering ngomong sama lo, gue nggak tertarik karena menurut gue it is very risky. Aku bilang gitu. Dan gue takut nanti duit gue hilang ya. Aku ngomong apa adanya loh ya. Terus dia bilang, tapi semua orang udah invest sama gue katanya. Banyak orang kaya, orang ini orang udah disebutin lah gitu. Gue cuma, iya, gue sih dalam hati gue juga gak kenal siapa yang disebutin gitu. Okay. Terus dia, ini orang udah sini, dia udah invest sama gue. Jadi itu, it's investment in gold. Terus dia bilang gini, dalam emas ya. Terus dia bilang, emas itu nggak pernah turun katanya. Dari tahun berapa dia sampai emailin gue grafiknya gitu. Nggak pernah turun katanya. Terus dia bilang gini, sampai, nah ini nih, ini cilakanya anak Tuhan ini sering aneh-aneh kayak begini. Sampai nanti kita nyampe ke surga, jalanan di surga itu dibuat dari emas katanya. Terus aku sampai, dalam hati, apa hubungannya? Gitu. Ya kan? Itu yang udah serem tuh ya, pakai apa namanya, pakai firman, pakai apa? Terus saya bilang dia, ya udah bro, aku agak masih ngeladekin dia. Ya udah bro, tapi kan kita berjalan tanah liat, bukan emas. Aku ada reflection gitu ya. Tapi akhirnya udah berbulan-bulan kayak begitu, berulang kayak gitu. Terus sampai itu ngeganggu banget. Aku masih sabar. Terakhir aku bilang sama dia, enggak. Aku udah bilang enggak, aku bilang. Dia bilang gini, kok lu munafik banget sih jadi orang? Aku jadi bingung. Kenapa dia orang? Kok lu jadi orang munafik banget sih? Emang lu gak mau kaya? Gue ini nawarin lu investment buat lu kaya. Kenapa lu gak mau jadi kaya? Terus akhirnya aku bilang sama dia, aku bilang, bro, inilah masalahnya. Aku bilang. Dia bilang, lu buat apa kerja? Emang lu gak mau jadi kaya? Lu jangan munah lah ngomong-ngomong Yesus mulu ke sama gue. Laura pernah gituin gue juga kan? Atau ke orang lain. Tapi gini, aku bilang gini sama dia. Waktu itu aku bilang gini sama dia, bro, lu salah. Lu kerja untuk dapetin uang. Kalau gue kerja bukan untuk dapetin uang, bro. Ayo, sekarang gue tanya, Laura kerja untuk apa? Hobi. Siapa yang bilang hobi? Hobi ya. Ini hebat banget ya. Kerja untuk apa? Kerja untuk hidup. Kasian banget. Itu masih kawan pembuat. Wow. Udah, coba nanti ngomong. Nih, aku bilang lagi, lu kerja buat dapetin uang. Gua kerja untuk memuliakan Tuhan. I want to honor God with my work. Kalau orang dalam hati pasti gini, lu banyak cincong. Honor God. But really, I do that to honor God. Gua kerja, gua sempat ditawarin yang lebih ini, lebih ono. I don't want to do it. There are a lot of things yang aku sacrifice dalam pekerjaan aku because I'm helping my dad. There are a lot of things that I sacrifice. Aku udah berulang kali dari tahun 2005 itu aku pengen keluar. Irfan tuh tahu, Irfan udah 2 tahun, tahun lebih ya tanya. Aku sering cerita ya. Berulang kali pengen keluar. Tapi you know what? When I prayed Tuhan dia bilang nih, lo mesti tinggal. Kamu mesti di sana. And I stay. Dan itu benar-benar gak gampang. Tinggal, you kayak tadi si Sharon bilang dia kerja karena hobi ya, because she likes it. Lo tau ya, gue kerja tuh benar-benar kayak udah nangis darah kan. Kerja tuh udah keselnya, minta ampun gitu sama orang udah, aduh, Tapi Tuhan bilang, you go there because I have time for you, something for you to do over there. Dan gue lakuin. Terus aku bilang sama dia, aku bilang, lu kerja untuk uang, gue gak kerja untuk uang. Makanya kita ngomong gak pernah nemu. Terus gue bilang sama dia, gini, memangnya lu gak pengen kaya? Ada gitu kan lu.
Siapa yang di sini pengen kaya? Dia bilang gini, kaya. Hah? Lu emang gak mau kaya? Lu jangan muna lah. Wah, pokoknya gue paling sering lagi ngomong gitu. Terus gue bilang gini sama dia, bro, gue gak muna, gue pengen kaya. Tapi bedanya lo sama gue lagi, gue pengen kaya, lu pengen cepet kaya. Nah itu bedanya. You know? Itu bedanya. Berapa banyak di sini pengen cepet kaya? Be careful. Be careful. Kalau kita hidup dalam Tuhan, you know what? Blessings of God, katanya itu ada di atas kepala orang. Benar. As long as you live righteously, the blessings of God will never stop in your life. Trust me. Tapi kalau misalnya lu pengen cepet, kita pengen cepet kaya, you know what? Kita bisa kaya tanpa Tuhan. But you will not be happy in your life. I totally amen that. Yeah, amen. Ya, akhirnya aku ngomong gitu terus dia diem. Terus aku bilang, puji Tuhan, dia sudah menangkap maksud Allah. You know? Dalam waktu hitungan 2 menit mulai lagi dia bebek, jangan muna. Terus aku bilang, ya Tuhan, kayaknya harus jenis yang ini harus didoakan lebih lagi. Ya, you know? Aku kemarin waktu lagi buka internet di komputer, What do you use the ayat on him yang kayak orang kaya lebih susah masuk ke surga daripada unta masuk? it's okay, Shin, dia belum kaya. He cannot imagine it. He's trying to be. He's trying. Nah, jadi yang Dia jadi utang dulu nih. don't judge, man. Tapi gini, oke, aku pengen share. Waktu kemarin aku lagi buka YouTube kan. Aku tuh lagi nyari lagunya Jason Mraz. Lagi di kantor bosan banget terus nyari lagu. You know what? Gue kan klik type kan Jason Mraz, keluar Jason Mraz 1. Terus sisanya you know what? Gue udah gak tau deh itu apa. A lot of Kagak orang jelas. video-video gak jelas di situ. Terus gue pikir, gue udah lama gak buka YouTube. Terus gue, oh my god, gila, serem banget gitu. You know what? Gue tuh langsung automatically I shift my eyes. Terus gue langsung tutup. You know what? Following God, being a friend of God, is about every little thing that we do every day. It is not about, you know, kita jadi orang hebat, jadi orang besar, jadi siapa gitu dalam Tuhan, jadi apa, jadi apa. No, it's not about that. It's just about little things yang kita buat setiap hari. Kita nggak mau ngikutin apa yang dunia buat, kita mau lakukan apa yang Yesus buat. Kita mau lakukan apa yang Yesus suruh kita buat. I'm challenging all the guys in this room. Mau nggak kita have a covenant with our eyes? Kita buat satu perjanjian sama Tuhan. Gue mau Tuhan jaga mata. Keinginan mata. Lihat hal-hal yang gak baik, lihat hal-hal yang gak benar. Oh ya, Lord, I want to give this eyes to you. Jangan dikorek matanya, saudara. Jangan ya. Lord, these are my eyes. You know, Tuhan melihatnya juga, what is he doing?